di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas penyucian jiwa kita. Ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan upaya kita untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita, ya. Jadi bangsa ini sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Allah karuniakan nikmat sumber daya alam yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, tetapi kita ini memiliki jiwa yang lemah. Apa kelemahan jiwa kita? Kurang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ketika Allah berkisah tentang negeri Saba, ya, negeri Saba yang subur, itu Allah perintahkan apa? Supaya negeri kita ini bisa menjadi negeri yang baik, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya, ya. Lalu kemudian Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Maka apa yang harus dilakukan? Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Nah, kita kadang hanya makan saja, bahkan makannya rakus, menguras kekayaan alam ini. Gak ada habis-habisnya. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak ada yang bisa memuaskan nafsu orang jahat itu kecuali apa? Kecuali dia masuk ke dalam kuburan. Pentingnya kita menyucikan jiwa. Kalau menyucikan jiwa berarti dia beruntung. Kalau dia mengotori jiwanya berarti dia rugi. Langsung dikasih contoh oleh Allah. Siapa orang yang merugi dengan cara mengotori jiwanya? Itu adalah kaum Samud. Kaum Samud telah mendustakan risalah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada Nabi Saleh. Kenapa? Karena mereka berbuat apa? Melampaui batas. Ini yang menyebabkan bangsa itu hancur. Jangan sampai kita memiliki satu saja sebab kehancuran bangsa ini dalam Al-Quran, maka kita akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin tidak langsung dengan apa? Bencana, musibah yang besar, tetapi mungkin secara bertahap. Hancurnya tatanan sebuah negeri itu dimulai dari apa? Rusaknya akhlak. Nah, makanya penyair berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Saya kira itu bagaimana kita harus meneladani jalan kenabian, ya, untuk senantiasa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Salahuddin yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat salam marilah kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kajian kita adalah Ramadan sebagai bulan penyucian jiwa. Dan nampaknya tema ini seperti yang kita harapkan, kita inginkan, yaitu tema besar dari kajian satu bulan ini di Direktorat Jenderal Pajak Sudirman adalah dengan semangat Ramadan. Diharapkan kita semua bisa meningkatkan moral dan integritas, ya, untuk Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik. Kalau saya lihat jamaah di sini nampaknya orang-orang soleh semua ini. Amin ya rabbal alamin. Ini ahli surga semua. Tapi saya jadi kalau melihat jamaah di sini saya nggak percaya kalau ada kasus kemarin itu. Ya, yang sekarang lagi ramai di DPR yang
diributkan oleh Pak Menko Polhukam. Nah ini sekilas saya perkenalkan, cuma sayang ini suaranya nggak keluar ya. Buku tentang penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Negeri kita ini banyak orang pinter, tapi pinternya keblinger. Sedikit orang yang benar. Orang benar itu sedikit, harus kita akui. Ya. Karena itu orang yang benar ini harus bisa tampil, harus bisa mengisi ruang-ruang yang itu sangat strategis untuk mengambil kebijakan. Ya. Persoalan di negeri kita ini bukan pada level di bawah, ya, apalagi rakyat. Rakyat itu patuh, Pak. Rakyat ini manut, rakyat ini ikut saja, ya, mematuhi aturan-aturan dari negara. Rajin bayar pajak, rajin, ya, rajin mengikuti arahan-arahan dari pemimpin pemerintah. Tapi yang permasalahan itu adalah tidak adanya keteladanan atau minus, ya, defisit keteladanan pada bangsa kita, ya. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk menghadirkan buku pemajuan penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa ini agar kita kembali kepada rel kita yang benar, kembali kepada ruh agama, ya. Ada sementara orang ingin memisahkan atau bahkan ingin menyingkirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, selalu meneriakkan hal-hal yang menyudutkan kaum muslimin, menyudutkan bahkan ajaran Islam, juga merusak sejarah kebesaran Islam itu sendiri. Ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah untuk menutupi kebobrokan, untuk menutupi ketidakberesan. Teriak radikal-radikal, tetapi kemudian orangnya yang meneriakkan atau institusi yang menggaungkan itu ternyata syarat dengan masalah-masalah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Maka itu kita harus introspeksi, ya. Kita harus betul-betul menjadikan agama ini sebagai panglima. Panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan kita ingin mengubah dasar negara, merubah jadi dasar agama, ya, merubah dasar Pancasila jadi Islam. Tidak, bukan itu maksudnya. Karena Pancasila itu sendiri sudah dijiwai oleh semangat nilai Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pengejawantahan dari ajaran Tauhid di dalam Islam. Ya. Di Undang-Undang Dasar disebutkan di pasal 29 bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa kita memisahkan ataupun menyingkirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka itu mari kita lihat, ya, permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks, ya. Banyak sekali kalau mau diurut satu persatu. Mulai dari zaman dulu, zaman Orde Lama, setelah kita merdeka, ternyata kita belum sepenuhnya merdeka dalam pengertian apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah korupsi bukan hanya sekarang, ya. Dari zaman Orde Lama itu sudah ada. Ya, tambah parah lagi di zaman Orde Baru, ditambah lagi lebih parah lagi justru pada saat bangsa kita ini memilih jalur reformasi, ingin menghapus KKN, ingin menghilangkan praktek-praktek buruk, ya, korupsi, nepotisme yang berlaku di zaman Orde Baru, tetapi justru kita terperosok kepada, ya, sebuah sistem yang katanya banyak orang, para ahli, para pakar mengatakan ini adalah akibat dari liberalisasi amandemen atau konstitusi kita, yang kemudian memilih rezim politik, ya. Kalau dulu mungkin terpusat pada satu orang figur sentral, ya, Orde Lama kepada Pak Karno, Orde Baru pada Pak Harto, tetapi di Orde Reformasi ini itu menjadi rezim partai politik, dan partai politik semua ini yang menggodok undang-undang. Sampai kemarin kalau kita lihat dialog di DPR, ya, Pak Mahfud dengan Ketua Komisi 3 kalau tidak salah, ketika ingin segera dibahas
undang-undang perampasan aset para koruptor itu. Apa jawaban Ketua Komisi 3? Ya kita ini tidak bisa ditekan-tekan sama, ya nggak bisa karena mereka ini seolah-olah tidak mewakili rakyat. Kecuali Bapak harus berbicara dengan ketua-ketua umum parpol. Ya. Jadi semua ini bergantung kepada rezim partai politik, Pak. Ya. Jadi bukan mewakili partai, bukan mewakili rakyat mereka ini. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita uraikan persoalan ini satu persatu. Ya, saya tidak ingin bicara masalah politik praktis, karena bukan wilayah kita. Wilayah agama, bagaimana agama ini bisa ikut menyelesaikan, menguraikan masalah-masalah bangsa, itu kita masuk melalui apa? Pintu penyucian jiwa. Karena bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang religius, berpegang teguh kepada ajaran agama, apapun sukunya, ya. Suku Madura, Betawi, Minangkabau, ya, itu Melayu dikenal sangat kuat berpegang teguh pada ajaran agama. Bahkan juga yang mayoritas di negeri ini adalah suku Jawa, itu juga sangat berpegang teguh pada ajaran agama. Itu sejak apa? Sejak Wali Songo berdakwah, kemudian puncaknya, kulminasinya adalah integrasi nilai-nilai Jawa dengan nilai-nilai Islam. Itu di masa siapa? Sultan Agung. Ya. Jadi diintegrasikan kalender Jawa, hitungan Jawa itu dengan kalender Islam. Maka dikenallah dengan kalender Islam Sultan Agung. Jadi tidak ada dikotomi antara Islam dengan Jawa itu. Bahkan menyatu. Yang disebut dengan Jawa adalah beragama Islam. Yang disebut dengan Minang, orang Islam. Yang disebut orang Sunda, orang Islam. Yang disebut orang Minangkab, Betawi, ya orang Islam. Yang disebut orang Melayu ya Islam. Ya, jadi menyatu agama dengan kesukuan ini, dengan kebangsaan kita ini, ya. Apalagi kalau kita lihat semangat spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya, itu adalah luar biasa, dilasari oleh nilai-nilai agama. Ya, ada buku yang ditulis oleh sejarawan dari Amerika dalam disertasi doktornya itu tentang Islamic Revolutions in Indonesia. Jadi revolusi yang ada pada tahun 45 sampai 49, ya, pergolakan ketika menghadapi agresi militer 1 dan 2 Belanda ingin menguasai kembali Nusantara, ya, itu dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia ini dengan apa? Perlawanan yang paling efektif itu adalah dengan ideologi Islam. Maka keluarlah maklumat atau yang disebut dengan resolusi jihad, ya, tanggal 22 Oktober 1945, lalu yang itu dikeluarkan oleh Rais Am PBNU. Kemudian pada tahun 1946 ada maklumat jihad yang dikeluarkan oleh pengurus besar Muhammadiyah bulan Mei tahun 1940. Inilah yang menggerakkan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan yang luar biasa. Dan ini perlawanan itu dilandasi apa? Nilai-nilai agama dan berangkat dari jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa yang suci. Kalau kita lihat Al-Quran, ya, disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya penyucian jiwa itu ditugaskan kepada para rasul. Ya. Allah tidak mengutus, tidak mengirim atau tidak menjadikan seorang itu sebagai nabi dan rasul kecuali untuk tugas menyucikan jiwa-jiwa manusia. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas ada doanya Nabi Ibrahim, ada jawaban atas doa Nabi Ibrahim, ya. Itu jelas sekali doanya Nabi Ibrahim itu supaya apa? Allah mengutus seorang rasul yang akan melakukan 3 fungsi utama, yaitu pertama mengajarkan ayat-ayat Allah, yang kedua mengajarkan ilmu dan hikmah, Alkitab dan hikmah, dan yang ketiga adalah menyucikan jiwa manusia. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, surat Ali Imran ayat 164, yaitu dengan apa? Diutusnya Nabi SAW, ya, yang menjalankan fungsi penyucian jiwa itu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, visi penyucian jiwa ini bahkan Allah itu bersumpah, ya, bersumpah dengan 7 objek. Apa 7 objek itu? 1 matahari, 2 bulan, 3 siang, ada malam, kemudian
langit dan bumi. Yang ketujuh adalah bersumpah dengan jiwa manusia. Ya, saudara-saudara mungkin hafal semua ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Yang ketujuh setelah 6 ini fenomena alam semua diungkap oleh Allah. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, ya, siang, malam, langit dan bumi. Maka kemudian yang ketujuh Allah bersumpah dengan apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Betapa mulianya jiwa manusia ini. Kalau betul-betul dia menyucikan jiwanya. Betapa beruntungnya jiwa manusia ini. Ya, kalau dia betul-betul mampu untuk membersihkan hatinya. Ya. Jadi Allah nggak bersumpah dengan apa? Demi manusia. Ada nggak di dalam Al-Quran? Sumpah dengan demi manusia? Nggak ada. Kalau wal asri iya, was subhi iya, ya. Apalagi wal laili iya, wan nahari iya. Tapi dengan wal insan itu enggak. Allah tidak bersumpah dengan atas nama manusia. Ya. Tapi Allah bersumpah dengan jiwanya. Karena jiwa ini yang mengendalikan manusia. Baik dan buruknya kita, saudara, ya, saya dan Anda semua, itu tergantung jiwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau ini baik, maka semua tubuhnya baik. Tapi kalau ini rusak, ya, maka seluruh tubuhnya juga error. Ya, apa itu? Sekerat daging itu adalah hati. Inilah yang dibahasakan oleh Al-Quran dengan jiwa. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya, dan sungguh buntung, ya, sungguh merugi orang-orang yang merusak atau mengotori jiwanya. Jadi penyucian jiwa ini adalah pangkal dari ajaran Al-Quran. Ya, Nabi diutus untuk menjalankan fungsi ini. Semua Nabi dan Rasul membawa, ya, tugas dari Allah untuk menyucikan jiwa manusia, dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga menjalankan fungsi tazkiyatun nafsi ini, alias penyucian jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika di dalam Al-Quran itu disebutkan ada tugas Nabi membacakan ayat-ayat Allah, ya, mengajarkan Alkitab dan hikmah dan menyucikan jiwa. Aktivitas yang ketiga ini yang, ya, penyucian jiwa ini yang agaknya kurang di tengah-tengah kita. Ya, kalau orang baca ayat Quran, ya insya Allah kalau dia mau, dia belajar, dia bisa. Kalau dia mau pelajari isi kandungan Al-Quran, apalagi kalau masalah bab fikih, wah, semangat orang. Fikih muamalah, fikih munakahat, apalagi tentang pernikahan, semangat ya. Bab fikih. Ya. Kemudian fikih tentang keuangan, ekonomi, syariah, itu semangat. Tapi ketika berbicara tentang jiwa, fikih kalbu, ini yang agak berat. Kenapa? Bukan berarti nggak bisa dipelajari. Ayat-ayatnya ada. Bisa kita baca terjemahannya. Bisa kita lihat tafsirin, tapi ketika kita ingin menerapkannya itu pastilah akan terasa sangat berat. Kenapa? Karena yang berat itu kita harus bersiap-siap untuk menghadapi syahwat dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya lompat saja kepada permasalahan, ya. Ini banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, ya. Apakah umat Nabi Nuh, apakah umat Nabi Musa, ya. Apakah situ ada kisah tentang Nabi Yusuf dan Yakub. Ini semua adalah pelajaran tentang penyucian jiwa. Tapi saya akan langsung kepada inti. Mengapa di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas penyucian jiwa kita? Ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan upaya kita untuk memperbaiki dan memajukan bangsa kita, ya. Jadi bangsa ini sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikan
buat kita. Allah karuniakan nikmat sumber daya alam yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, tetapi kita ini memiliki jiwa yang lemah. Apa kelemahan jiwa kita? Kurang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Sebab apa? Ketika Allah berkisah tentang negeri Saba, ya, negeri Saba yang subur, itu Allah perintahkan apa? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Ya, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Supaya negeri kita ini bisa menjadi negeri yang baik, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya, ya, lalu kemudian Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi, maka apa yang harus dilakukan? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Nah, kita kadang hanya makan saja, bahkan makannya rakus, ya, menguras kekayaan alam ini, ya, rakus, saking rakusnya manusia, ya, bukan cuma makan nasi, makan lauk tempe, lauk ayam, ya, tapi juga makan apa? Makan besi, ya, makan tembaga, makan emas, ya, emas sampai di karung-karung, diumpetin, di bunker itu saking rakusnya manusia, ya, gak ada habis-habisnya. Maka Nabi mengatakan apa? Tidak ada yang bisa memuaskan nafsu orang jahat itu kecuali apa? Kecuali dia masuk ke dalam kuburan, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau dipenuhi mulutnya satu dengan sepenuh emas, memenuhi, ya, mulutnya, dia merasa kurang lagi. Terus dia seperti itu. Sampai baru ketika dia masuk ke dalam kubur, baru dia berhenti itu. Berhenti mengunyah, berhenti menguras, berhenti memeras. Nauzubillah min dzalik. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Jadi ayat-ayat di dalam surat Makkiyah ini luar biasa, mengajarkan kepada kita pentingnya kita, ya, memantaskan diri sebagai hamba Allah, bersikap sederhana. Sederhana bukan berarti harus miskin, enggak. Ya, orang Islam jangan miskin, ya. Orang Islam itu harus kaya, iya, tapi sederhana. Tunjukkanlah, ya, kebaikan yang ada pada diri kita dan harta kita ini, sebab kata Nabi SAW, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, bagus itu kalau berada di tangan orang yang tepat. Rajul salih, orang yang tepat, saya membahasakannya, bukan orang soleh saja, tapi dia betul-betul bisa menempatkan dirinya secara proporsional. Ya, kaya itu penting, harta itu penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita dapat, ya, menjadikan harta dan kekayaan itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aturan-aturannya, dengan turunan-turunannya. Nah, salah satu pelajaran juga di sini, kalau saudara baca, ya, tentang kisah Nabi Musa dan Khidir, ini menarik. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kan kita bingung, ya, ini baca surat Kahfi tiap hari Jumat buat apa sih? Apa buat dapat pahala doang? Apa ingin dapat keutamaan supaya terhindar dari fitnah Dajjal? Fitnah Dajjalnya nanti di hari menjelang hari kiamat, ya, baru muncul. Nah, sekarang apa gitu fungsinya kita baca surat Kahfi ini di hari Jumat? Luar biasa isinya, ya. Satu di antaranya adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, tentang seorang guru dan murid, ya. Dua nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk bertemu. Musa disuruh belajar kepada Khidir. Untuk apa? Mengelola aset. Nah, ini, mengelola aset bangsa ini dengan benar. Saya sampai kesimpulan ke situ, Pak. Kalau kita tadabburi kisah itu, bukan hanya sekedar murid ini harus sopan, ya, kepada guru, tunduk kepada guru, manut, sabar, dengerin nasihat-nasihat dari guru. Enggak cuma itu. Coba perhatikan satu-satu itu. Kenapa Khidir itu melubangi kapal? Kan tujuannya untuk ini, Pak. Ya, pesan dari Allah supaya pemimpin itu tidak boleh menindas rakyat kecil dan orang miskin. Ya, karena itu kapal itu kan milik siapa? Nelayan. Kadang kita lupa nih poin ini. Ya, taunya cuma melubangi kapal aja.
buat seru-seruan, enak aja buat seru-seruan. Ini bukan sembarangan kisah ini. Ini bukan buat pengantar kita tidur, ya, supaya kapal itu bisa selamat dilobangin kecil. Ya, kalau melubangin kecil itu perkara kecil, Pak. Setiap kapal itu pasti ada cacatnya, betul? Tapi kan poinnya apa? Ammas safinatu fakanat limasakin. Itu kapal itu punya orang miskin. Ya'maluna fil bahri, dia bekerja di laut untuk apa? Cari ikan, nelayan. Ya. Kemudian wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya. Di seberang sana ada seorang raja yang zalim yang suka merampas dan menyita harta benda rakyat kecil. Nah ini. Ya. Mestinya raja itu yang hartanya disita oleh rakyat, kan begitu ya. Kebanyakan duit itu. Ya. Ini malah rakyat kecil diperas, ya. Ditindas sedemikian rupa, disita kapal-kapalnya, padahal itu digunakan untuk mencari nafkah. Ini kan pesan keadilan sosial yang luar biasa, Pak, di dalam Al-Quran ini. Ya, ini sering kali kita lewatkan. Ya, jangankan kita, mungkin ya pemimpin juga nggak baca surat ini gitu ya. Nggak tahu dia bahwa ini pentingnya keadilan sosial. Nilai agama itu mendorong kita untuk ya mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Yang kedua, kenapa Khidir itu membunuh anak laki-laki yang masih kecil ya, yang belum berdosa? Apa alasannya? Amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Anak kecil ini kenapa saya bunuh, kata Khidir? Karena dua orang tuanya, ini menurut Allah, Allah yang tahu kan semuanya. Allah itu memberitahukan kepada Khidir, ini anak orang tuanya beriman. Kalau anak ini besar, dia akan mengkhianati orang tuanya, bahkan akan memaksa dan menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Ini anak, kalau bahasa kita sekarang, ini pengkhianat ya terhadap cita-cita para pendiri bangsanya. Ini kalau saya takwilkan dalam konteks zaman sekarang. Ya, dulu pendiri bangsa kita itu orang-orang jujur, Pak. Ya, Bung Karno itu orang sederhana, Bung Hatta sederhana, Pak Nasir itu sederhana. Ya, Menteri Keuangan Safruddin Prawira Negara yang dibikin apa itu aulanya besar itu di Kementerian Keuangan, itu orang sederhana itu. Ya, untuk beli susu buat anaknya yang baru lahir aja nggak mampu dia. Padahal dia yang mengasaskan Kementerian Keuangan di Republik ini. Dia punya kewenangan itu untuk pegang duit banyak itu. Ya, dialah yang menggunting uang rupiah itu pertama kali untuk apa? Untuk pada masa revolusi kemerdekaan. Luar biasa sederhananya orang-orang ini. Ya, Pak Nasir, Perdana Menteri, nggak pernah menggunakan kekayaan jabatannya itu untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, pakai sepeda ontel, ya, jasnya juga tambal, dan tidak bisa untuk membeli jas yang bagus lebih daripada itu. Itu akhlak, tingkatan asketisme dan zuhudnya para pendiri bangsa itu. Coba sekarang kita yang melanjutkan perjuangannya, ya, generasi-generasi bangsa sekarang ini. Ini kan banyak yang berkhianat kepada cita-cita founding fathers kita. Ya, makanya di situ digambarkan model yang seperti ini, generasi yang buruk dan mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa ini yang harus apa? Harus Ya, kalau dalam tanda petik itu dimatikan, ya. Artinya apa? Jangan diberikan kewenangan kepada mereka ini yang para pengkhianat ini. Jangan diberikan ruang bagi mereka untuk ya memegang jabatan, ya, apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting untuk atau sangat vital bagi bangsa dan negara ini. Maka itulah digambarkan kisah itu ya dibunuh. Ya. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyah. Ya, orang mengira ini anak agak punya dosa. Anak masih bersih. Iya, bersih ketika itu. Ya, tapi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana memandang masa depan. Ya. Jadi di situ ada fikih tentang masa depan, membaca masa depan bangsa. Kalau anak ini ya berkhianat kepada cita-cita bangsa, kepada cita-cita orang tuanya, maka anak ini
ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa? Ya, dicabut nyawanya. Melalui siapa? Melalui tangan Nabi Khidir alaihi salam. Baik, yang ketiga, kenapa di kisah itu ada apa? Cerita tentang Khidir ini membangun, merenovasi kembali tembok yang hampir roboh. Ya, maka disebutkan di dalam ayat itu, ya, di akhir ayat tentang kisah Nabi Musa Khidir itu apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jadi Musa dan Khidir diutus oleh Allah untuk apa? Menyelamatkan aset milik dua orang anak yatim yang bapaknya itu orang soleh. Wa kana abuhuma saliha. Jadi tadi orang tuanya soleh, beriman, cuma anaknya brengsek, kurang ajar, maka dibunuh. Ya, dibunuh sebelum dia dewasa, sebelum dia berkembang, sebelum dia jadi benalu, sebelum dia jadi virus, dibunuh dulu. Nah, ini orang tuanya soleh, anaknya juga soleh, anak yatim. Ya, orang tuanya sudah meninggal. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Musa dan Khidir? Untuk melindungi aset yang ditinggalkan orang tua soleh ini untuk anak yatim. Maka di sini apa pelajarannya? Setiap pemimpin harus melindungi dan mengayomi keberadaan SDM atau generasi yang baik yang ada di negeri itu. Nah, ini pesannya. Supaya apa? Ini pesan-pesan penyucian jiwa. Ya, kita kalau hanya membaca sekilas, ya, kisah-kisah seperti itu, seolah-olah ini hanya ya untuk enak-enakan saja didengar, untuk cerita-cerita, dongeng-dongeng anak kecil yang tidak ada artinya. Tapi justru disitulah letak makna yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Demikian pula kisah di dalam Al-Quran, ya, tentang apa? Tentang apa pentingnya kita memberikan kepedulian sosial, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka di situ ada tazkiyatun nufus dalam apa? Aspek keadilan sosial ekonomi. Orang Islam itu bukan hanya orang yang pandai sholat, rajin baca Quran, tapi juga dia harus peka kepada kondisi lingkungan sekitarnya. Maka itu Allah mengecap orang yang hanya sholat tetapi sholatnya dia lakukan dengan lalai. Kenapa? Satu, dia berbuat riya, alladzina yura'un. Yang kedua, wa yamna'unal ma'un, ya, enggan untuk memberikan bantuan. Maka itu di sini pentingnya kita mengasah hati kita agar kita peka. Dan jangan sampai hati kita ini keras, membatu. Ya. Seperti apa? Seperti kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini punya kepintaran dan keterampilan untuk apa? Membangun istana, rumah-rumah yang hebat, tapi dari apa? Dengan cara memahat gunung-gunung. Gunung-gunung batu, gunung-gunung besar itu dipahat sama mereka. Kanu yanhituna minal jibali buyutan farihin. Mereka mampu untuk memahat gunung yang besar seperti itu. Ini sekarang lokasinya ada di Arab Saudi bagian utara, perbatasan dengan Syria. Sekarang jadi tempat destinasi wisata, ya, Al-Ula. Itu tempat kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan begitu mereka sombong. Jadi peradaban mereka ini peradaban batu dan mencerminkan hati mereka yang keras membatu. Maka Allah buat mukjizat untuk Nabi Soleh. Caranya bagaimana? Menantang peradaban batu itu, ya. Dengan apa? Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta, makhluk hidup, dari makhluk benda mati seperti batu itu. Paham ya? Makanya di dalam Al-Quran surat Was-Samsi tadi, setelah wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha, Allah menceritakan apa? Kisah tentang kaum kadzabat samudu bi waha idzim ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya. Jadi luar biasa ini rangkaian surat As-Samsi ini. Tadi berbicara tentang apa? Pentingnya kita menyucikan jiwa. Kalau menyucikan jiwa berarti dia beruntung. Kalau dia mengotori jiwanya berarti dia rugi. Langsung dikasih contoh oleh Allah.
Siapa orang yang merugi dengan cara mengotori jiwanya? Itu adalah kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan risalah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada Nabi Saleh. Kenapa? Karena mereka berbuat tughyan. Berbuat apa? Melampaui batas. Ya. Lalu kenapa? Kadzabat Samudu bitaghwah idzim ba'atsa asqaha. Bangkitlah seorang yang paling paling celaka di antara mereka. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu wa kana fil Madinah, itu dalam surat An-Naml ya. Tis'atu rahtin ayat 48, tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di negeri kaum Samud ini ada 9 tokoh, 9 orang kaya konglomerat yang kerjanya berusak. Inilah yang mensponsori apa? Kejahatan yang dilakukan oleh rakyat negeri Samud untuk menentang siapa? Nabi Saleh. Sehingga apa? Faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbah. Maka ketika Allah berikan mukjizat, keluar onta dari gunung-gunung, ya, gunung itu kan benda mati. Kemudian digambar oleh Nabi Saleh seperti apa? Dengan bentuk onta, ya. Keluar makhluk hidup dari gunung itu, kan luar biasa ini. Ya, itu mengalahkan peradaban Samud yang sanggup untuk membuat istana-istana dari batu yang mereka pahat di dalam gunung itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka akhirnya menyembelih onta yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fadandama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah hancurkan negeri Samud itu karena mereka hatinya rusak. Karena mereka banyak berbuat dosa dan diratakan dengan tanah. Fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita juga patut belajar kepada negeri Saba. Itu tadi ya, baldatut thayyibatun wa rabbut ghafur, ya, ayat Saba ayat 15. Karena kita memiliki kemiripan, ya, negeri yang subur, negeri yang kaya dengan sumber daya alam, itu dulu ada di negeri Saba. Ada contohnya di negeri Saba. Jadi adanya di mana? Di Yaman. Yaman itu jazirah Arab dulu, Pak, subur, hijau, kaya raya, ya, sampai kemudian burung Hud itu dalam kisahnya dalam surat An-Naml kan dia melewati negeri Saba ini, negeri yang makmur, subur, kaya raya, rakyatnya kaya, apalagi rajanya, ratunya, ya. Cuma sayang, kata Hud, ya'buduna syamsa min dunillah. Mereka menyembah matahari, bukannya menyembah Allah. Allah yasjudu lillah. Kenapa mereka tidak menyembah, sujud kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan semua kenikmatan yang mereka nikmati? Nah, itu kan burung aja bingung, ya, kok bisa manusia, ya, menyembah selain Allah, padahal semua rezekinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu setelah negeri Saba ini mengalami masa kemajuan, kejayaan, ya, kemudian Nabi Sulaiman itu dalam kisahnya menguasai negeri Saba, mengundang Ratu Saba itu ke Palestina, ke Baitul Maqdis, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, negeri Saba ini terus sejahtera, makmur, sampai kemudian mereka kafir lagi. Ya, inilah yang menyebabkan kehancuran negeri Saba itu. Fa arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Sayang mereka berpaling dari petunjuk Allah. Maka lalu kemudian Allah kirimkan banjir bandang yang menghancurkan seluruh ladang perkebunan dan perumahan mereka, ya, dengan cara bagaimana? Jebol itu bendungan Ma'rib, ya, bendungan terbesar di Jazirah Arab pada masa itu, sehingga meluluh lantakkan semua perkebunan dan rumah mereka. Nah, inilah harus jadi kita pelajaran bahwasanya
kita harus berhati-hati, waspada terhadap sebab-sebab kehancuran bangsa. Ini yang menyebabkan bangsa itu hancur. Jangan sampai kita memiliki satu saja sebab kehancuran bangsa ini dalam Al-Quran, maka kita akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin tidak langsung dengan bencana, musibah yang besar, tetapi mungkin secara bertahap. Hancurnya tatanan sebuah negeri itu dimulai dari apa? Rusaknya akhlak, ya, mental. Ya, makanya penyair berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Saya kira itu yang penting untuk kami sampaikan, ya, bagaimana kita harus meneladani jalan kenabian, ya, untuk senantiasa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah?
Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.